Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi full-time trader yang survive di pasar modal Bursa Efek Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana survive di pasar modal Indonesia, maka saya ingin membahas tentang kilas balik bagaimana pengalaman saya survive di pasar modal ini ya. Pertama-tama kami ingin mengajak rekan-rekan untuk mengetahui ya kenapa kok kita memilih di pasar modal ya. Kenapa kita harus masuk di pasar modal ya. Lo Keng Hong ya, salah satu legenda investasi di pasar modal di Indonesia, pernah mengatakan bahwa harta karun kekayaan terbesar ada di pasar modal ya, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Nah, pasar modal ini memang benar-benar sebuah lahan yang asyik untuk memperbesar kekayaan seperti itu, karena memang kekayaan terbesar ada di sana. Jadi yang namanya harta karun itu memang besar ya, peluang untuk menjadi menumpuk kekayaan di pasar modal ini besar, dan ada petunjuk-petunjuk untuk melakukannya, untuk mendapatkannya seperti itu ya. Contohnya saja ini adalah chart saham BRIS, yaitu Bank Syariah BRI ya. Nah, jika rekan-rekan itu beli pada Maret 2020 ya, maka sampai dengan akhir Desember itu akan cuan sekitar 1837%. Ini fantastis ya. Artinya jika rekan-rekan punya duit 100 juta, maka dalam kurang dari 1 tahun, angka tersebut berubah menjadi sekitar 1,8 miliar. Ini fantastis sekali ya. Di tempat lain kita susah sekali mendapatkan hal yang semacam ini. Nah, inilah sebabnya kenapa Lo Keng Hong mengatakan bahwa pasar modal ini adalah tempat yang asyik untuk mencari harta karun seperti itu ya. Dan perhatikan saja jika kita investasi di deposito yang hanya memberikan rata-rata 4% per tahun ya, beda bank beda tentunya, tapi rata-rata sekitar 4%. Nah, bayangkan dengan BRI Syariah ini ya, dia bahkan sampai 1.800%. Nah, ini sangat fantastis ya. Jadi kenapa kita harus di pasar modal? Karena ya itu tadi, karena di sini ada harta karun seperti itu. Nah, kenapa juga kita memilih pasar modal juga? Karena di pasar modal ini kita bisa menjual tanpa bersuara ya, tanpa skill nego, tanpa memikirkan stok barang awet, dan bisa dijual barangnya itu dalam hitungan sepersekian detik. Jadi cepat sekali bisa. Maksudnya menjual tanpa suara adalah kalau kita menjual di pasar gitu, ayo beli, nah semacam itu. Kita nggak perlu melakukan itu kalau di pasar modal, tinggal klik sudah. Dan tanpa skill nego. Kalau di pasar kita mungkin harus punya skill nego untuk mendapatkan harga yang bagus ya untuk menjual barang seperti itu. Kalau kita di pasar modal tidak perlu skill nego. Kita tinggal seperti robot saja, kaku seperti itu, disiplin, maka kita bisa survive seperti itu. Dan kita nggak perlu memikirkan stok barang. Kayak bisnis makanan, kita harus bagaimana caranya supaya barang terjual sebelum basi seperti itu. Nah, di pasar modal ini barang nggak ada basinya. Ya, dan orang juga kalau sahamnya bagus selalu ada yang membeli seperti itu. Dan barangnya jelas awet ya. Dan kalau kita jualan apa ya, misalnya jualan pakaian gitu, kita tidak bisa menjual sepersekian detik, itu akan susah. Tapi kalau di saham, di pasar modal, kita bisa menjual itu, beli langsung jual gitu bisa, selama sahamnya itu liquid seperti itu ya. Nah, dengan
fakta-fakta yang menarik tentang pasar modal ini, bagaimana cara bertahan di pasar modal, bagaimana cara survive di pasar modal. Nah, saya akan menceritakan ini berdasarkan pengalaman saya ya di pasar modal. Jadi, rekan-rekan harus memahami bahwa pasar modal ini walaupun tempat adanya harta karun, tapi bukan berarti rekan-rekan bisa mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan sangat mudah ya. Jadi harus ada aspek-aspek yang rekan-rekan harus pelajari. Misalkan untuk bertahan di pasar modal kita membutuhkan satu ilmu, lalu kemudian manajemen portofolio, lalu kemudian harus memperhatikan psikologi trading juga. Ya, ilmu itu seperti apa? Nah, ilmu itu yang jelas dia harus analisis saham ya. Jadi ketika seperti halnya kalau kita mau membeli pakaian, maka kita pegang pakaiannya dulu, kita lihat-lihat bagus tidak sih pakaiannya gitu ya. Atau kalau kita mau beli motor, mobil, nah kita lihat dulu apakah ada barang yang cacat. Nah, itu yang disebut dengan analisis. Nah, sebelum memilih saham, kita juga melakukan analisis. Nah, analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu fundamental dan teknis. Analisis fundamental ini biasanya dipakai oleh investor ya, yang pegang sahamnya lama. Sedangkan teknis ini biasa dilakukan oleh trader, seperti itu. Nah, analisis fundamental ini meliputi laporan keuangan yang nanti isinya ROA, ROE, PBV, BV, dan lain sebagainya. Nah, juga termasuk dalam hal fundamental adalah berita-berita, misalkan pabrik tertentu akan dibangun pada sekian, seperti itu. Jadi misalkan BRIS akan merger dengan BSM dan lain sebagainya lah, seperti itu. Nah, ini juga info fundamental yang menarik seperti itu. Nah, ini ya yang kita sebut dengan fundamental ya, yaitu sekitar laporan keuangan dan sekitar berita terkait perusahaan. Nah, untuk menjadi trader sendiri, biasanya lebih sering menggunakan teknis ya, analisis teknis. Analisis teknis ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan candlestick pattern, ya, chart pattern, lalu indikator teknis, ya, dan trading plan. Candlestick pattern ini sudah kita bahas bagaimana cara menganalisnya di channel ini ya, di channel saham online. Bagaimana sifat atau karakter candlestick yang doji atau marubosu atau candlestick pattern seperti bullish engulfing, bearish engulfing, harami, bearish harami, dan lain sebagainya. Kita sudah bahas di channel ini. Lalu chart pattern seperti flag, pennant, lalu juga triangle, head and shoulders, seperti itu. Kita juga sudah memahaminya, membahasnya di channel ini. Begitu juga dengan indikator teknis ya. Ada banyak indikator teknis yang sudah kita bahas di channel ini ya. Stochastic, slow. Ada juga MACD, lalu kemudian MA biasa, lalu kemudian ada ADX, ATR, OBV, banyak. Bollinger Band. Kita sudah membahasnya di channel ini. Silahkan dicek di playlist untuk mendapatkan edukasi tersebut, seperti itu. Kita juga pernah membahas trading plan juga. Jadi rekan-rekan, kalau menganalisis teknis itu membutuhkan kira-kira 4 ini ya. Ada candlestick, chart pattern, indikator teknis, trading plan. Trading plan ini harus. Sedangkan candlestick, chart pattern, indikator teknis ini tergantung kesukaan Anda. Anda lebih suka menggunakan candlestick, chart pattern, atau indikator teknis. Jadi terserah mana yang cocok dengan Anda. Nah, lalu setelah ilmu tadi apa? Manajemen portofolio. Nah, portofolio ini seharusnya jangan satu barang untuk satu portofolio seperti itu ya. Itu nggak bagus. Karena nanti sekali rugi, nanti akan sangat memukul Anda. Dan itu tidak bagus untuk keberlangsungan portofolio Anda. Maka bagilah menjadi 5-20 saham ya. Kalau 5 terlalu sedikit, ya dinaikkan. Kalau 20 saham itu terlalu banyak, ya diturunkan. Kalau saya sendiri biasanya membagi saham menjadi 10 bagian ya. Jadi jika
manajemen portofolio ini juga dalam rangka manajemen resiko ya. Artinya misalkan seperti ini, jika portofolio saham itu dibagi menjadi 10 saham, maka jika satu saham rugi minus 10%, ya, itu sama dengan 1% dari total modal. Jadi ini sangat sedikit. Ya, sedangkan nanti kerugian ini bisa ditutup oleh saham-saham lain yang lebih untung seperti itu. Nah, inilah fungsinya manajemen portofolio. Jadi, ini adalah aturan yang sangat mendasar dalam investasi atau trading saham ya. Jadi, jangan taruh semua telur pada satu keranjang gitu. Tapi dibagi-bagi supaya untuk jika ada yang satu rugi, maka yang lain yang untung bisa menutupi kerugian seperti itu. Nah, hal lain yang penting dalam trading saham adalah psikologi dalam trading dan investasi ya. Sebenarnya kunci sukses dalam trading ini atau investasi ini adalah tergantung bagaimana Anda berdagang ya. Jadi caranya adalah untuk mengatur psikologi Anda dalam trading untuk menstabilkannya. Maka ketika trading, maka tentukanlah trading plan dulu ya. Yang itu meliputi syarat beli, lalu stop loss-nya di mana, lalu syarat jual ya. Jadi kalau syarat beli itu misalkan kalau mau beli itu sahamnya harus memenuhi kriteria ini seperti itu. Kalau nggak gitu ya nggak mau beli, ya, harus disiplin. Nah setelah beli nanti tentukan stop loss-nya di mana. Jadi kalau nanti ada kejadian-kejadian yang tidak terduga maka otomatis akan menjual seperti itu dan itu akan memanage resiko Anda. Nah syarat jual ini adalah kalau nanti sambil jalan itu ternyata sudah memenuhi syarat jual, ya jual saja. Jangan di hold terlalu lama. Pokoknya intinya adalah trading plan ini akan membuat stabil psikologi Anda, kondisi psikologi Anda. Dengan trading plan ini, Anda harus menjalankannya. Jadi, dengan begitu Anda akan, lebih tenang, seperti itu. Nah, selain trading plan, Anda juga harus melakukan diversifikasi saham, ya. Yaitu tadi, dengan cara manajemen portofolio dibagi menjadi sekitar 10 saham, seperti itu. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya, dan ini mungkin salah satu inti dari manajemen psikologi dalam trading, yaitu adalah berdaganglah seperti robot, ya. Berdagang seperti robot, ya, tanpa perasaan. Jadi, kalau rugi, ya rugi aja. Untung, ya untung aja. Untung banyak, ya biasa saja. Untung rugi banyak, ya biasa saja. Jadi kayak emotionless, jadi jangan pakai emosi. Jadi, tentukan saja syarat belinya bagaimana. Kalau nggak gitu, nggak saya beli. Titik, seperti itu. Lalu tentukan stop loss-nya di mana. Nah, nanti jualnya pas apa, ya itu, lakukan. Walaupun nanti ada banyak analis atau seleb-seleb saham yang ngomong-ngomong macam-macam, pom-pom gitu ya, maka tidak peduli. Pokoknya lakukan sesuai dengan trading plan Anda. Kalau nggak gitu, maka nggak seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau nggak syaratnya ini, kalau syarat beli tidak terpenuhi, maka tidak akan saya beli. Kalau syarat jual belum terpenuhi, maka tidak akan saya jual. Seperti itu. Tanpa perasaan. Dan tanpa harapan. Karena salah satu yang membuat Anda hancur di pasar saham adalah ketika Anda berharap. Jadi jangan berharap. Sesuaikan saja yang terlihat bagi Anda dalam chart. Nah, setelah mengetahui teknik-teknik secara umum bagaimana survive di pasar modal tadi, maka sekarang sebenarnya untuk full-time trader itu butuh modal berapa sih? Ya, modal full-time trader ya. Kalau investor sama trader ya tentu beda ya. Kalau investor biasanya perputaran uangnya lebih lambat, jadi modalnya otomatis harusnya lebih besar. Sedangkan trader ini perputaran uangnya lebih cepat ya karena time frame-nya pendek, maka dia bisa dengan modal kecil bisa tetap survive gitu ya, seperti itu. Nah, lalu modal ini juga tergantung resiko dan reward yang Anda terima, yang bisa Anda siap terima. Jadi kalau nggak siap rugi besar,
maka ya jangan pakai modal besar. Kalau nggak siap rugi kecil ya kalau siapnya rugi kecil ya modalnya kecil saja seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu modalnya. Jadi kalau saya sendiri kalau boleh sharing, 1 bulan paling gampang lah, kita paling gampang 3% ya, 3-5% portofolio naik per bulan. Itu target yang mungkin semua orang bisa ya. Itu katakanlah target 3% dalam per bulan, maka berapa duit yang dibutuhkan ya tinggal hitung saja. Ya, misalkan kebutuhan misalkan tinggal di kota-kota di Jawa Tengah gitu ya, kabupaten di Jawa Tengah seperti itu yang biaya hidup tidak terlalu tinggi, barangkali mungkin 3% itu mungkin biaya hidupnya 3 juta cukup, maka ya modal 100 juta cukup seperti itu. Lalu kemudian jika tinggal di Jakarta maka dibutuhkan modal 20 juta per bulan ya, mungkin biaya hidupnya di Jakarta gitu, maka mungkin modalnya bisa sekitar 1 miliar. Nah, seperti itu. Nah, itu silahkan dihitung-hitung sendiri. Yang jelas ya itu tadi, apakah Anda investor atau trader, lalu kemudian resiko dan reward yang siap Anda terima, itu perhatikan. Itu akan menentukan modal yang Anda butuhkan. Tapi sebelum Anda terjun, maka perhatikan langkah-langkah yang sudah dibahas tadi. Nah, sebenarnya kapan sih kita harus beli dan jual saham? Ya? Secara umum ya teorinya beli di atas, jual lebih atas lagi. Atau beli di bawah, jual di atas. Nah, itu terserah. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Ini adalah saham PTRO ya. Perhatikan garis panah hijau 1, 2, 3, 4 ini. Ini adalah tempat lokasi beli. Ini misalkan saya memakai stochastic slow 1433. Settingnya setting standar ya, 1433. Nah, jika saya memakai stochastic slow, maka sesuai dengan golden cross-nya pada saham Petrosi ini, maka saya beli di sini, ya, lalu jual di sini. Lalu beli lagi di sini, jual di sini. Beli lagi di sini, jual lagi di sini, beli lagi di sini, jual di sini. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi kalau beli di bawah itu hitungannya yang ini. Lalu jual lebih tinggi. Seperti itu. Ini beli di harga yang lebih tinggi, jual lebih tinggi lagi. Ini juga sama. Nah, kira-kira simpelnya itu kapan beli dan kapan jual itu ya seperti ini. Jadi tergantung rekan-rekan menggunakan indikator apa gitu seperti itu. Ya, ini yang kami contohkan adalah stokastik yang saya rasa ini adalah indikator yang paling populer ya di kalangan trader yang bisa dipahami seperti itu. Ya, saya rasa cukup sekian ya. Semoga berguna, semoga kita semua bisa survive di pasar modal Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.